Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Khairunisa. Dan saya Nurma Fazah. Dan saya Latifatul Jamila. Kami dari kelas 10. Kami akan menampilkan sebuah video hasil karya kami tentang pencemaran tanah akibat sampah plastik. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan membahas mengenai pencemaran tanah akibat sampah plastik dan cara mengatasinya. Pencemaran lingkungan bukanlah sebuah fenomena baru yang saat ini kita jumpai. Sejak dulu, pencemaran lingkungan sudah menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia. Fenomena pencemaran lingkungan disebabkan oleh beragam faktor secara alami atau pengaruh lain. Namun, faktor terbesarnya adalah peningkatan aktivitas manusia. Salah satu contoh pencemaran lingkungan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah pencemaran pada tanah yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu limbah plastik, kaleng, kaca, karet, dan barang-barang lain yang sulit terurai di tanah. Bagi lingkungan, sampah plastik dapat menimbulkan pencemaran baik dari tanah maupun udara. Sampah plastik dapat menyebabkan pencemaran tanah karena dapat menghalangi perserapan air dan sinar matahari sehingga mengurangi kesuburan tanah dan dapat menyebabkan banjir. Kita sadar jika plastik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Plastik dipilih sebagai komponen yang mudah dibuat ringan, tahan lama, dan terjangkau. Namun, seiring berjalannya waktu, sampah plastik sudah menjadi ancaman tersendiri bagi lingkungan. Sampah plastik yang masuk dalam golongan sampah anorganik membutuhkan waktu sekitar 50 tahun sampai 100 tahun untuk dapat terurai. Wah, lama sekali ya. Nah, sudah saatnya kita bergerak untuk merubah lingkungan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi pencemaran tersebut? Berikut beberapa hal yang bisa kita lakukan. Buang sampah pada tempatnya. Langkah awal sebagai cara menyelamatkan tanah, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Saat ini masih banyak orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Ada baiknya, ubah kebiasaan buruk tersebut untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Melakukan 3R. Mungkin istilah 3R masih terlalu asing untuk sebagian orang. 3R yaitu reduce atau kurangi, reuse atau gunakan kembali, dan recycle atau olah kembali. 3R hanya berlaku pada sampah anorganik saja, seperti plastik pembungkus makanan akan diubah menjadi barang bernilai jual. Mereka mengubah sampah plastik tersebut menjadi barang kerajinan, lalu menggunakan tempat makan dan minum dari rumah. Mungkin bagi sebagian orang, malas untuk melakukan hal ini. Contohnya membawa botol minum ketika berpergian. Dan banyak orang memilih untuk membeli air minum kemasan untuk membuang tempatnya. Ketika sudah dalam keadaan kosong, bisa dibayangkan, jika semua orang melakukan hal yang sama, maka banyak botol plastik bekas yang terbuang setiap harinya. Dengan membawa botol minum sendiri, sudah menjadi langkah kecil menyelamatkan tanah dari sampah plastik. Begitu pula yang terjadi ketika membeli makanan, bisa dihitung berapa banyak sampah plastik yang dibawa ke dalam rumah. Saat kamu membeli makanan, tetapi tidak menggunakan wadah atau tempat khusus makanan. Tidak ada salahnya untuk menggunakan wadah yang dibawa dari rumah. Jadi, kita bisa meminimalisir penggunaan sampah plastik guna mengurangi pencemaran lingkungan. Menggunakan kantong belanja sendiri saat berbelanja di pusat perbelanjaan. Gunakan kantong belanja berbahan kain yang mudah disimpan dan dibawa kemanapun saat ingin berbelanja. Secara tidak langsung, kita telah membantu dalam menyelamatkan bumi dari pencemaran. Simpan bahan makanan di dalam sebuah kotak khusus untuk menyimpan bahan makanan, seperti sayuran, ikan, daging, dan lain sebagainya. Sebaiknya masukkan ke dalam sebuah kotak kedap udara sebelum dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Tempat khusus penyimpan makanan yang ramah lingkungan
dan dapat digunakan kembali adalah langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran tanah disebabkan oleh sampah plastik. Nah, kesimpulannya, sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena dapat menghalangi peresapan air dan sinar matahari, sehingga mengurangi kesuburan tanah, menyebabkan banjir, dan menjadi racun bagi makhluk hidup di sekitarnya, terutama manusia. Jadi, mulailah dari sekarang untuk peduli terhadap plastik. Sadar akan bahaya yang ditimbulkannya, kurangi penggunaannya, dan tanggulangi dengan benar. Bijak mengambil keputusan dan bertanggung jawab kepada diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan cara 1. Melakukan daur ulang sampah anorganik. 2. Tidak membuang sampah deterjen ke tanah atau ke saluran air. 3. Menjaga kelestarian tanaman untuk mengurangi pengikisan tanah oleh air hujan. 4. Melakukan remediasi, yaitu kegiatan membersihkan permukaan yang sudah tercemar. 5. Melakukan bioremediasi, yakni proses pembersihan pencemaran menggunakan mikroorganisme, serta mendaur ulang untuk barang layak pakai seperti bunga, tas, pot, dan lainnya. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi dan mengatasi adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan dari plastik. Oleh karena itu, reduce, reuse, dan recycle adalah ketiga prinsip yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kelangsungan hidup, alam, dan lingkungan sekitar. Semoga informasi ini bermanfaat dan mari sama-sama menjaga bumi.